Dunia MotoGP bukan hanya soal kecepatan, strategi, atau skill balapan. Ada elemen emosional yang membuatnya semakin menarik. Persaingan, ego, dan tentu saja balas dendam. Dalam sejarah MotoGP, ada banyak momen ketika seorang pembalap merasa dikhianati, dirugikan, atau dipermalukan, dan mereka kembali dengan aksi balas dendam yang legendaris. Hari ini kita akan membahas 3 momen balas dendam paling epik dalam sejarah MotoGP yang melibatkan satu nama besar, yaitu Valentino Rossi. Siapa yang tidak kenal Valentino Rossi? Sebagai legenda MotoGP, dia pernah membela Honda dan membawa mereka meraih banyak kemenangan. Namun ketika Rossi memutuskan hengkang ke Yamaha pada tahun 2004, Honda menganggapnya hanya seorang pembalap yang beruntung dengan motor terbaik. Mereka yakin bisa tetap mendominasi tanpa seorang Valentino Rossi. Namun Rossi punya cara tersendiri untuk membungkam mereka. Setelah musim yang sulit pada 2006 akibat cedera dan masalah teknis, Rossi tiba di Sachsenring Jerman dengan ambisi besar untuk membuktikan bahwa dia bukan sekedar produk Honda. Balapan berlangsung sengit, dan rival terberatnya saat itu adalah para pembalap Honda seperti Nicky Hayden, Dani Pedrosa, dan Marco Melandri. 3 pembalap yang saat itu sedang bersaing ketat dalam perburuan gelar juara dunia. Rossi memulai balapan dengan posisi yang kurang ideal, tetapi ia perlahan merangkak naik. Dalam duel dramatis di lap-lap terakhir, Rossi berhasil menyalip mereka satu persatu dengan aksi yang luar biasa, dan akhirnya meraih kemenangan. Momen ini dianggap sebagai balas dendam Rossi terhadap mantan timnya yang sempat meremehkannya. Kemenangan ini bukan hanya soal poin, tetapi juga harga diri. Balas dendam tak selalu terjadi dalam satu balapan. Kadang butuh waktu bertahun-tahun, hingga momen klimaksnya tiba. Begitulah yang terjadi antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Semuanya bermula pada musim MotoGP 2015. Saat itu Rossi sedang dalam perburuan gelar juara dunia melawan rekan setimnya, Jorge Lorenzo. Namun Rossi merasa jika Marquez ikut campur dan sengaja menghalangi langkahnya dengan memberi keuntungan kepada Lorenzo. Ketegangan memuncak di MotoGP Sepang 2015, di mana Rossi dan Marquez terlibat duel sengit. Hingga akhirnya insiden terjadi, Rossi terlibat kontak dengan Marc Marquez hingga membuatnya terjatuh. Kejadian ini berujung pada penalti besar bagi Rossi yang membuatnya kehilangan peluang meraih gelar juara dunia. Seakan belum cukup, balas dendam Marquez datang 3 tahun kemudian, tepatnya di MotoGP Argentina 2018. Marquez terlihat sangat agresif di lintasan, dan bahkan membuat Rossi terjatuh dalam manuver yang kontroversial. Insiden ini semakin memperburuk hubungan mereka. Rossi menolak berjabat tangan dengan Marc Marquez setelah balapan. Dan sejak saat itu keduanya menjadi musuh bebuyutan di sirkuit. Bahkan sampai Rossi pensiun, hubungan mereka tidak pernah benar-benar membaik. Pertarungan antara Rossi dan Marc Marquez adalah contoh sempurna bagaimana rivalitas bisa berkembang menjadi perang dingin yang bertahan bertahun-tahun. Banyak penggemar MotoGP yang masih memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam konflik ini. Pada musim 2004, Gibernau adalah rival kuat bagi Rossi. Perseteruan mereka memuncak di MotoGP Qatar 2004, ketika Rossi dijatuhi penalti start dari belakang karena insiden membersihkan slot grid atau tempat start pada malam jelang perlombaan. Rossi mencurigai bahwa Gibernau dan timnya yang melaporkan kejadian tersebut ke Race Direction. Akibatnya Rossi tidak bisa berbuat banyak dalam balapan itu, sementara Gibernau memenangkan balapan. Tapi Rossi tidak melupakan hal itu. Ia menyimpan dendam hingga MotoGP Jerez 2005. Balapan berlangsung dengan ketat dan hanya ada 2 nama yang bersaing untuk podium pertama, yaitu Rossi dan CT Gibernau. Rossi menunggu momen yang tepat hingga lap terakhir, dan di tikungan terakhir ia melakukan manuver yang sangat agresif. Rossi melebar tetapi tetap berhasil mengendalikan motornya. Sementara Gibernau terdorong keluar lintasan dan kehilangan kemenangannya. Kejadian itu seakan pesan kuat dari Rossi. Jika kamu mencoba menjatuhkannya, dia akan membalas dengan lebih brutal di sirkuit. Gibernau tidak pernah bisa kembali ke puncak setelah kekalahan ini, seakan kepercayaan dirinya telah runtuh. Dari 3 kisah ini kita bisa melihat bahwa MotoGP bukan hanya tentang siapa yang tercepat, tetapi juga soal gengsi, ego, dan pembuktian diri. Rossi telah membuktikan berkali-kali bahwa ia tidak hanya seorang pembalap hebat, tetapi juga seorang petarung yang tidak pernah melupakan mereka yang pernah menjatuhkannya. Dalam dunia balap, kemenangan bukan soal sekedar trofi, tetapi juga soal membuktikan siapa yang lebih kuat.